Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saya bahas latihan soal P3K episode 21. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 58 tahun, diagnosis diabetes mellitus tipe 2, dirawat di rumah sakit dengan keluhan adanya luka di daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu, hasil pemeriksaan. Terdapat ulkus dekubitus, produksi pusada, jaringan nekrotik ada. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Alat-alat sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat tersebut? A. Mengeringkan luka. B. Membuang jaringan nekrotik. C. Membersihkan luka dengan cairan natrium natrium klorida 0,9%. D. Melepaskan balutan dan plester secara perlahan. E. Mengolaskan obat topikal sesuai instruksi dokter. Jawaban C. Membersihkan luka dengan cairan natrium klorida al 0,9%. Pembahasan, pada kasus di atas, diuraikan bahwa perawat telah melakukan pengkajian pada luka pasien, artinya balutan dan plester sudah dilepas sebelumnya sehingga poin D bukan pilihan yang tepat. Poin C merupakan langkah yang tepat karena sebelum dilakukan penggantian balutan sesuai dengan jenis luka, perlu dilakukan terlebih dahulu pembersihan luka dengan cairan natrium atau pembersih non-toksik. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang lansia, 60 tahun, diagnosis DHF, dirawat di rumah sakit hari ketiga pasien dengan keluhan tangan kiri yang terpasang infus bengkak, nyeri dan susah digerakkan. Hasil pemeriksaan. Kulit sekitar tempat penusukan infus kemerahan, infus tidak menetes, tampak adanya gumpalan darah dalam selang infus dekat bauket. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Menutup aliran infus. B. Mencabut jarum infus. C. Mengaspirasi gumpalan darah. D. Memindahkan pemasangan infus. E. Mengkompres dingin area yang bengkak. Jawaban A. Menutup aliran infus. Pembahasan. Kondisi yang dialami pasien pada kasus di atas adalah plebitis yang mengharuskan infusan dihentikan dan dipindahkan ke area yang lain. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah memutar klem penutup aliran infus. Selanjutnya adalah membuka plester yang memfiksasi selang infus, mencabut keempat kateter, melakukan penekanan ringan dan menutup area bekas penusukan dengan kasa plester. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki, 48 tahun, diagnosis coronary artery disease, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung dan tangan kiri sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7. Lemas, tidak bisa tidur, sesak. Hasil pemeriksaan. Tampak, merengis kesakitan, pucat. TD 140-90 mm hidrargirum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 24 kali menit, suhu 380 C. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri akut. B. Hipertermia. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan pola tidur. E. Pola napas tidak efektif. Jawaban A. Nyeri akut. Pembahasan. Dalam menentukan masalah keperawatan utama, harus mengacu kepada keluhan utama yang dikeluhkan pasien disertai data subjektif dan objektif lainnya yang menjadi data mayor berdirinya masalah keperawatan. Pada kasus di atas, keluhan utama pasien nyeri, kemudian ditunjang dengan data lainnya yaitu nyeri seperti tertindih benda berat dengan skala 7, tampak merengis kesakitan, pucat, TD 140/90 mm hidrargirum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 24 kali menit. Perubahan tanda-tanda vital pasien disebabkan karena nyeri yang dialami pasien, sehingga masalah keperawatan utama pasien adalah nyeri akut.
Soal nomor 4 P3K perawat, seorang lansia, 60 tahun, diagnosis stroke, dirawat di rumah sakit. Hari ketiga pasien mengatakan tidak nyaman di daerah kemaluan yang terpasang kateter. Hasil pemeriksaan, daerah vagina kotor, daerah sekitar pemasangan kateter kotor. Saat ini, perawat akan melakukan perawatan kateter. Posisi pasien sudah diatur, perawat mencuci tangan dan memasang sarung tangan steril. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat tersebut? A. Membersihkan selang kateter dari proksimal ke distal dengan gerakan sirkular sepanjang 10 cm. B. Membersihkan area labia mayora dengan prinsip satu kasa untuk 1 kali usapan. C. Membersihkan area labia minora dengan prinsip satu kasa untuk 1 kali usapan. D. Membersihkan area perineum dengan prinsip satu kasa untuk 1 kali usapan. C. Mengobservasi kondisi uretra dan kepatenan kateter. Jawaban C. Membersihkan area labia minora dengan prinsip satu kasa untuk 1 kali usapan. Pembahasan. Dalam perawatan kateter khususnya pada perempuan, perlu diperhatikan prosedur vulva hygiene karena langkah yang dilakukan setelah perawat memasang sarung tangan steril yaitu vulva hygiene dengan langkah sebagai berikut. A. Membersihkan area minora dengan prinsip satu kasa untuk 1 kali usapan. B. Membersihkan area mayora dengan prinsip satu kasa untuk 1 kali usapan. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang laki-laki, 40 tahun, diagnosis PPOK, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, bunyi ronci, napas cepat dan dangkal, pernapasan cuping hidung, sianosis pada ujung jari, TD 170 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 104 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit. Perawat menetapkan masalah keperawatan, gangguan pertukaran gas. Apakah pemeriksaan penunjang utama pada pasien tersebut? A. Analisis gas darah. B. Elektrolit cairan. C. Darah lengkap. D. Hemoglobin. E. Ronsen. Jawaban A. Analisis gas darah. Pembahasan. Pasien mengalami gangguan pada sistem pernapasan ditandai dengan sesak, sianosis, dan terdapat ronci. Suara ronci muncul karena terjadi penumpukan sekret pada alveolus. Hal tersebut menyebabkan gangguan pertukaran gas dan kurangnya produksi O2 ke organ dan perifer sehingga muncul tanda sianosis. Untuk mengetahui adanya gangguan pertukaran gas, maka dibutuhkan pemeriksaan analisis gas darah. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang laki-laki, 56 tahun, diagnosis pneumonia, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak napas sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan napas terasa berat, tidak nafsu makan, demam naik turun. Hasil pemeriksaan, sianosis pada jari tangan dan kaki, TD 150/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 110 kali menit, frekuensi napas 28 kali menit, suhu 38,0 C, SA02 93%, PaO2 72 mm hidrargyrum, PeKO2 37 mm hidrargyrum. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Termoregulasi tidak efektif. B. Gangguan pertukaran gas. C. Pola napas tidak efektif. D. Defisit nutrisi. Hipertermia. Jawaban B. Gangguan pertukaran gas. Pembahasan. Pneumonia terjadi akibat infeksi bakteri pada alveoli. Alveoli terjadi peradangan dan terjadi penumpukan sekret. Hal tersebut menyebabkan gangguan pertukaran gas O2 dan CO2 yang ditunjukkan dengan nilai PO2 atau PCO2. Selain itu, masalah keperawatan gangguan pertukaran gas ditandai dengan gejala mayor dispnea, takikardia, dan sianosis. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang laki-laki, 55 tahun, dirawat di rumah sakit dengan paus kolostomi. Hari kedua pasien mengeluh fesesnya telah penuh. Saat ini, perawat sedang melakukan perawatan kolostomi. Perawat sudah menggunakan sarung tangan kemudian membersihkan stoma dan area sekitar stoma dengan menggunakan kasa steril. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memasang plester. B. Mengukur kantong. C. Mengoleskan salep. D.
Memfiksasi kantong. E. Mengkaji kondisi luka. Jawaban. Cek. Mengoleskan salep. Pembahasan. Prosedur perawatan kolostomi dimulai dengan mencuci tangan, membuka kantong kolostomi, mengkaji kondisi stoma, membersihkan stoma, mengoleskan salep, mengukur kantong kolostomi, memasang kantong kolostomi, rapikan alat dan cuci tangan. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada video episode selanjutnya.